keluar dari yang di sebelah dulu, masuk lagi saja sebentar. Atau kalau bisa Bapak Ibu di-mute saja mic-nya di main room ya. Iya Bapak, sudah tadi sudah. Sudah mute tadi Pak, tapi kedengaran masih suaranya Ibu Juliana. Oke. Halo Pak Bas, selamat siang. Iya, selamat siang. Halo Kakak Ibu Tuti, selamat siang. Saya kode buka. Pak Bas, kita mulai diskusi sudah ya? Oke, mulai sudah. Konsepnya bagaimana kita punya tugas? Dibuat dalam PPT. Oke, kelompok 3 silakan mulai berdiskusi. Canva atau PDF, Pak Bas? Halo, Kakak Ibu Tuti. Iya. Mungkin kita siapkan dulu materinya dulu. Iya. Baik, Kelompok 3 kurang 1 orang ini. Kalau dari saya Kak Pak Bas dengan Kakak Ibu, saya ini dulu ketik dalam bentuk Word, nanti baru saya share ke ini, ke Pak Bas dengan ini Kakak Ibu Tuti. Kakak Tian ini pakai HP dengan laptop K2 muncul di sini nih. Iya. Kelompok 3 Ibu Yasinta Murni, Pak Fenan belum masuk. Saya pikir tadi Kak Pak Bas, Pak Bone satunya. Di kelompok 3 itu ada Pak Fenan satu, Fenan Susandri. Baik, mungkin dari saya dulu, Pak Tian dengan Ibu Sarni, mungkin kita siapkan satu konsep nilai yang pernah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nanti kita buat dalam nanti kan digabung. Kita hanya tentukan, pilihkan salah satu dari nilai-nilai guru penggerak yang ada. Contohnya kalau sapunya atau saya langsung tampilkan saja dulu sapunya contohnya. Kakak Ibu langsung tampilkan biar saya dengan Pak Bas bisa lihat Kak, kami tuangkan ide sebentar di situ. Atau begini saja, mungkin Kakak Ibu punya, ini dari saya Pak Bas ya. Kakak Ibu Tuti punya tampilkan, kita langsung di situ saja pembahasannya sebentar. Kalau misalkan ada yang kurang, kita tinggal tambahkan, langsung edit oleh Kakak Ibu Tuti. Atau bagaimana Pak Bas? Sama-sama pikiran. Hanya begini, kita kemarin itu kan sudah memilih masing-masing satu saja nilai dulu. Maka kita bertiga. Ibu Yasinta Murni, kelompok 3 kurang 1, Pak Fenan. Kita bertiga Pak Bas. Lanjut. Kontak Pak Fenan. Siapa satu tadi kita silakan mulai dengan Pak Bone kita punya Pak Bas. Pak Bone. Begini, pikiran saya begini. Berdasarkan perintahnya bahwa kita itu kan memilih masing-masing satu poin nilai, satu nilai. Nilai masing-masing itu kan pasti berbeda di antara kita berempat. Oleh karena itu, nilai yang menonjol itu masing-masing kita, alur kerjanya begini saja dulu. Yang pertama, di bagian depan itu kita mulai yang kata bergerak, tergerak, menggerakkan. Itu di PDF atau di Canva nanti. Di apa namanya? Di aplikasi PowerPoint. Masuk yang kedua, kita masukkan 5 nilai guru penggerak. Setelah masuk 5 nilai dari guru penggerak, kita masukkan 5 peran dari guru penggerak. Setelah masuk 5 peran dari guru penggerak, kita masuk nilai yang kita pilih dari tugas itu kah? Kita masuk dalam bingkai-bingkai slide kita, menceritakan nilai yang menonjol bagi kita.
dari berdasarkan 4 pengalaman orang. kita ya. Pengalaman kita, nilai yang telah kita pilih di tugas itu Kak. Kita kan mau kolaborasi nilai itu. Nah sekarang kalau sudah masuk semua nilai itu di slide dari 4 orang kita, kemudian kita memilih salah satunya nanti yang menjadikan rancangan mana yang harus kita pikirkan rancangan bersama. Itu. Iya. Begitu. Coba ya itu sudah saya setuju dengan Pak Bas. Mungkin ini Kak, untuk menjawab itu mungkin Mas buka dulu Kakak Tuti punya. Boleh. Ya. Mungkin sama dengan saya punya. Boleh. Nanti kalau Ibu Astuti masalah jaringan di-share ke sini ke WA punya slide kalau Saya coba dulu. Iya, belajar mencoba itu lebih baik. Sudah? Belum. Ya? Belum. Sambil kirim ke saya satu itu WA-nya itu, filenya. Supaya kita tidak terlalu lama nanti. Kakak Tuti ke saya juga Kak, supaya saya bisa lihat di handphone saja. Sudah bisa tampil? Belum. Sepertinya masalah jaringan lagi. Sudah? Belum. Saya belum muncul Kakak. Mungkin bisa share ke Pak Bas dulu, supaya Pak Bas coba buka. Main room yang pertama tadi sudah tutup Kak Ibu? Iya. Main room yang pertama kali kita masuk Meet itu sudah tutup tadi itu. Saya bukan tutup, saya keluar dari situ, masuk lagi saja sebentar, ribut masalahnya. Itu saja yang buka Kapatian. Oke, kirim di WA. Kak Tuti. Iya. Mungkin bisa share ke Patian dulu. Sementara proses. Oh iya. Yo. Pak Bone belum masuk. Saya punya kelompok 3 Ibu Yasinta. Sudah. Oke, baik. Selamat pagi Pak Bonifasius. Sudah Kak Tian? Ya, sedang buka WA ini. Kenapa sabunya tidak bisa ya?
Sudah, Kakak? Sedang buka Word-nya. Dia berat sekali. Jangan-jangan jaringan saya. Halo, Kak Tuti belum kah? Halo, Kak Ketian. Kalau memang tidak bisa tampil, biar apa saja, biar terus share saja. Halo, Katian. Ibu Sarni, Halo, Kakak Tuti. kayaknya Patian punya mungkin jaringan. Saya baca saja atau bagaimana ini sudah? Ibu Sarni, halo? Halo, Kakak Tuti. Iya, saya baca saja. Ya, kayaknya Kak Ketian apa? Keluar dari ruangan ini jaringan. Iya, Terkait mungkin dengan nilai, jaringan. Yuk, Kakak Tuti baca saja. oke. Saya Terkait dengar dengan saja. Saya dengar. Saya sambil pegang buku ini, sambil catat.
Baik, nilai-nilai dan peran guru penggerak kan kita sudah ketahui bersama tadi, terkait dengan nilai, ada nilai mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid. Sedangkan perannya ada mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi rekan lain, menjadi pemimpin pembelajaran, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini saya ambil satu nilai yang pernah saya lakukan, yaitu nilai mandiri dan kolaborasi. Di nilai mandiri, saya mempunyai inisiatif sendiri untuk mengikuti berbagai pelatihan tingkat guru dan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian kolaborasinya saya selalu melakukan kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan rekan guru. Di sini inisiatifnya karena tadi bisa tampil, jadi ada contohnya, ada contoh kegiatan yang saya itu. Kemudian peran dari mendorong kolaborasi tadi itu, saya memberi kesempatan kepada teman sejawat untuk memberikan umpan balik terkait dengan pembelajaran yang saya Sabar dulu, kakak Tuti. Iya. Mohon maaf, saya menyela. Ini sudah bisa ditampilkan, mungkin Oh, ini sudah. Ya, ya. Oke. Saya kasih mute sudah mic, saya mau mendengarkan saja. Oke. Nanti sebentar baru kasih masukan. Oke, baik. Baik. Saya jaringan kurang bagus, makanya agak lambat masuknya. Silakan. Oke. Kita kan sudah belajar bersama terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terkait dengan nilai ada 5 nilai, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, berreflektif, dan berpihak pada murid. Kemudian perannya ada 5 juga. Sabar ibu. Ibu apa? Sabar. Ya. Nah, kita mulai supaya nanti yang mengerjakan itu tidak susah. Cover depan. Oke. Ini cover depan. Peran dan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak, oke. Kemudian masuklah tergerak itu tadi. Nama anggota kelompok ya. Oke. Plus nanti foto ya. Oke. Kemudian sebelum itu kita masuk istilah semboyan yang 3 itu. Iya. Mulai dari bergerak pertama kah? Iya. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke. Ini dalam satu slide ya. Yang ketiga itu dalam satu slide. Baru iya. kita masuk ke, boleh kita mulai dengan peran atau tujuan nilai. Atau peran dari guru penggerak. Guru penggerak Ya. Kan ada di modul itu. Guru penggerak. Kemudian masuk nilai-nilai. Nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ini sudah. Nilai ada, ya silakan lanjut. Ada mandiri, kolaboratif, ya oke. Kemudian setelah itu baru peran. Ya, baru peran. Peran guru penggerak. Kemudian menggerakkan komunitas. Mungkin ada yang mau diceritakan dulu dari tiap mandiri, Ibu? Tidak, kebetulan kan yang sudah pernah saya lakukan itu nilai mandiri dan kolaborasi. Ada di bawah, Kakak. Di bagian G itu pengalaman dalam menerapkan nilai. Kan pilih salah satu yang pernah kita lakukan. Oke. Di bagian bawah itu, Kakak, ada. Pengalaman dalam menerapkan nilai dan peran guru. Nanti mungkin di sini dari kita 4 masukan semua, dari kita 4. Kita pilih salah satu nilainya, kemudian kita bagikan di sini, nanti muat di bagian ini, di pengalaman dalam menerapkan nilai ini, atau bagaimana Kak Tian? Begini, karena ini kan gambaran di slide dulu. Iya. Di A 1 slide, di B 1 slide, C 1 slide, D 1 slide, di E itu nilai guru penggerak slide. Peran guru penggerak itu dalam 1 slide. Sekarang baru kita masuk menjawab pertanyaan dari 2 pertanyaan yang ada pada tugas itu. Iya. Di sini kita mulai dengan pertanyaan nomor 1 toh. Iya. Pertanyaan seperti apa pertanyaan nomor 1 itu? Saya lupa. Kita kan memilih salah satu nilai. Salah satu nilai, iya. Nah, di sini kita punya 4 orang. 1, 2, 3, 4.
Iya. kita masing-masing memilih salah satu nilai. Iya. Itu kan sudah paham toh? Nanti kita ceritakan itu masing-masing nilai yang kita sudah tulis di LMS itu kemarin itu. Iya, iya. Kemudian masuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan. Halo? Iya, iya. Iya toh? Atau bagaimana? Pertanyaan nomor 2. Peran kita kan memilih 10 peran. 10 peran guru penggerak yang sudah dilakukan, kegiatan yang sudah dilakukan. Masih bisa dengar saya kah? Pak Tian masih. Iya Pak Tian, masih dengar. Saya mute karena tetangga ada kerja ini. Jadi peran di sini kita masuk ke 10 peran. 10 peran ini kan setiap kita itu berbeda. Sehingga nanti dari 10 ini mana yang paling menonjol lah untuk kita ambil untuk kegiatan kita, yang memilih salah satu. Seperti itu menurut saya. Atau bagaimana? Maksudnya bisa dipahami maksudnya kah? Maaf, Pak Tian, maksudnya di pertanyaan nomor 2 itu 10 peran guru penggerak itu maksudnya bagaimana itu? Maksudnya di pertanyaan kedua tadi kan ada 10 peran guru penggerak. Maksudnya di situ bagaimana maksudnya? Begini, ini kan 10 peran, kita kan memilih 10 kegiatan 10 kegiatan atau bagaimana di soal kemarin, 10 kegiatan yang menunjukkan peran seorang guru penggerak kan. Saya lihat didiskusikan ada yang bilang kegiatan upacara bendera, ada yang menjadi coach, ada yang berbagi praktik baik. Kan itu yang saya lihat di diskusi kemarin. Sehingga nanti kan dari semua ini kita itu kan penerapan sudah dijalankan. Hanya di situ kan belum terlalu menuju ke kegiatan-kegiatan yang kita diskusi kemarin, kan belum ke arah apakah ini masuk dalam peran menjadi pemimpin, menjadi coach, mendorong kolaborasi. Itu kan kita memilih salah satu dari itu sebentar. Berarti kita memilih salah satu dari 10 itu. Ya, yang paling menonjol yang bisa kita buat perencanaan kan lu. Begitu. Oh, oke. Siap. Mana yang paling baik? Iya. Itu sudah paham itu, Sudah. Sedangkan yang di pertanyaan, menjawab pertanyaan nomor 1 sebelum kita ke kegiatan merancang kegiatan yang memilih salah satu dari kita berempat tuh, di sini kita ceritakan kita punya yang nilai yang kita pilih. Nilai yang pernah kita lakukan di sekolah. yang kita nilai pilih di sini apa yang misalnya saya memilih inovatif saya itu lebih kepada kegiatan ekstrakurikuler, itu yang saya ceritakan di situ nanti. Pengalaman saya. Contohnya seperti di situ Kakak Tian kan, contoh saya punya ada di situ tadi. Yang saya pilih di situ tadi kan nilai mandiri dan kolaboratif. Nah, di situ saya jelaskan saya mempunyai ini kan begitu maksudnya toh, beserta dengan foto kegiatannya. Begini, di sini nanti alurnya IT kan, misalnya IT pertama, IT jelaskan saya Ibu Astuti, inilah kegiatan inovatif yang saya lakukan. Begitu. Begitu juga Bapak Ibu yang lainnya di poin. Bagaimana Ibu Sarni? Ibu Sarni masih dengar? Masih Kakak Ibu. Saya saya sama dengan ini saja, Kakak Ibu Tuti. Kalau soal mandiri saya ada foto, nanti kasih masuk saya punya di presentasi nanti Kakak Tian. Tidak, begini nanti, memang kita dari kita 4 kita tentukan satu orang yang itu toh sebagai ketua untuk buat ini Kak.
Dari kita masing-masing, kita buat dalam bentuk Word, lengkap kita punya, kemudian kita kirim ke siapa yang buat, begitu. Ke Patian. Ya, nanti dia yang buat, gitu. Jangan saya yang buat. Lihat saya, Kak. Kak Tuti, saya, Kak. Tidak bisa deh, Patian, tolong saya. Anak Santuk Laus banyak di situ. Sudah, mau kalau begini sebentar, Kak. Ke foto kegiatan saya ada. Terus selanjutnya ini supaya kita keluar dari ini sudah. Ini kan dokumentasi punyanya ini Ibu siapa ini? Ibu Astuti. Dan ini yang mau dia ceritakan di sini. Ya, keluar sudah. Keluar sudah dari ini ya. Iya, iya. Oke. Itu sudah. Itu kan gambar aja. Begini, kalau menurut saya begini Kak Katian, mungkin pada saat ini kita siapkan memang nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah, kemudian maksudnya kita diskusikan di sini supaya nanti kita bisa sepakati, kita pilih nilai mana yang kita sepakati dalam kelompok. Iya. Misalnya contoh saya punya kan nilai mandiri dan kolaboratif. Dari Ibu Sari nilai apa, dari Kak Tia nilai apa. Nanti setelah itu kita sepakati satu nilai yang mau kita diskusikan supaya kita bisa sepakati bersama. Apa dulu nilai dari masing-masing kelompok? Pak Bonifacius punya? Kalau saya punya tadi nilainya mandiri dengan kolaboratif. Halo Pak Tian. Mohon maaf, Pak Bonengnya, ini ada chat dari Pak Klaus ke saya. Pak Bonengnya sementara di Rumah Sakit Rafael ada check up. Tidak bisa begini, Kak, bergabung sepenuhnya dengan kita di sini. Oh iya, terpaksa. Berarti nanti kita lanjut di WA group atau bagaimana ini? Karena tidak mungkin kan kita ambil inisiatif sendiri, kita sepakati lebih dulu sebelum ini Pak Boni. Saya pikir Kak, kalau dari saya pikir Pak Boni ikut saja saya pikir sekarang Pak Boni sementara menyimak, mungkin beliau juga menyetujui saja. Iya. Atau bagaimana? Kak Tuti. Lanjut, kita pilih, saya punya inovatif, itu punya Ibu Mandiri, Ibu Margareta Sarnias, apa? Saya mandiri juga karena ini Kak Patian. Saya selama ini sering melakukan kegiatan, ada banyak juga ini dokumentasinya di saya. Kan saya guru bimbingan konseling di sini. Tidak apa-apa, pilih itu. Kalau mandiri sekarang kita pilih di itu kan nilainya. Iya. Sekarang mau pilih di perannya apa yang kita mau pilih di situ? Perannya mungkin menjadi pemimpin pembelajaran atau? Ya maksudnya kan pilih yang sekarang mau kita kerjakan tugas tuh yang mudah menurut kita berempat. Tadi saya dengar ada bilang Canva. Oh, maksudnya untuk membuat tugasnya ini kah? Iya, kita kan pilih salah satu untuk kita buat rancangan sudah. Kalau kita pilih salah satu nilainya tadi kan mandiri atau inovatif, bagi saya sih mana-mana saja. Iya. Asalkan nanti kegiatan yang kita pilih, salah satu kegiatan kita pilih itu melibatkan beberapa nilai di dalamnya. Gitu maksud saya. Tidak hanya karena kita memilih mandiri ya, nanti yang dimunculkan hanya mandiri saja. Bagaimana salah satu kegiatan yang kita rancang itu ada nanti yang bawa dampaknya dampak berpihak pada murid kegiatan kita. Terus ada mandirinya, ada reflektif dari kegiatan yang kita rancangkan itu. Ada dampak dari maksudnya dari 5 nilai itu kan kena dia dari satu kegiatan kita. Begitu. Kalau dari saya mungkin 5S. 5S. Maksudnya kayak Ibu 5S. Kita kan
misalnya kita mau pilih coach saja berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik. Apa materi yang kita mau berbagi praktik baik? Itu maksudnya. Yang dampaknya nanti berbagi praktik baik itu ada kolaboratif, ada berpihak pada murid, gitu maksudnya. Sehingga nilai-nilai itu Kak terekam semua di dalamnya. Walaupun masing kita bertiga itu hanya memiliki 2 nilai awalnya, tetapi kita memilih salah satu nilai, tapi dampaknya kena pada semua nilai yang dimiliki oleh kita semua, begitu. Dari satu kegiatan yang kita rancang, itu maksudnya. Ya, sekarang kita pilih sudah. Terpilih menjadi pemimpin, pembelajaran menjadi coach, mendorong kolaborasi, mewujudkan minimal. Kita pilih poin menjadi coach saja. Oh, menjadi coach. Ya. Sehingga materinya berbagi praktik baik. Iya. Dari berbagi praktik baik, materi apa? Menjurus ke materi yang kita mau rancang kegiatan kita sekarang. Iya. Ya, berarti di pilih sini coach. ada yang mahir Canva. Saya jujur, Patian, saya tidak terlalu mahir Canva. Tapi bukan mahir sih. Saya tidak terlalu mahir. Tidak mahir saya, Patian, saya takut. Ibu Astuti? Bisa sedikit-sedikit, tapi tidak terlalu mahir. Tidak terlalu mahir. Ini kan sebuah rancangan yang nanti memang perlu kita pelajari lebih mendalam. Iya. Kita pilih apa saja sudah? Kita pilih apa namanya, berbagi praktik baik, membuat PowerPoint, video pada PowerPoint. Nanti begini kan, maksudnya kan begini. Ada teman-teman guru kita, ini kan bukan hanya untuk dampaknya kepada kita. Imbasnya ke kolaborasi dengan guru kita, imbasnya ke media pembelajaran bagi siswa, pembelajaran yang menyenangkan dari satu kegiatan kita buat ini. Jadi kita membuat video melalui media PowerPoint. Setuju? Oke, sepakat. Ya? Iya. Media PowerPoint, Patiani. Jadi kita sudah memilih materinya. Kalau kita sudah memilih materi, kan ini kan berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik, ya. Mohon dicatat baik-baik nanti yang penulisnya. Karena kita sudah memilih dia punya materi, materinya aplikasi PowerPoint, membuat video melalui aplikasi PowerPoint. Itu materi kita. Berarti yang pertama kita lakukan karena kita mau berbagi praktik baik, kan kita tidak harus, ya saya bagi sudah. Tentu punya perencanaan. Perlu ada namanya diskusi. Kan gitu. Yang pertama, kita melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Itu langkahnya. Pendekatan dengan kepala sekolah. Itu kan langkah perencanaan. Jadi tujuannya mohon dicatat ya. Pertama kita mendekati kepala sekolah untuk memohon izin melaksanakan praktik baik bersama Bapak Ibu guru di sekolah kita masing-masing. Sudah paham itu? Iya. Kalau sudah diizinkan, maka kita menetapkan tanggal kapan kita akan melakukan praktik baik dari materi itu. Itu bisa dipahami? Iya, Patian. Maka waktu dan tanggal kita siapkan. Kemudian, memohon izin penggunaan ruangan kelas mana yang kita layak untuk kita gunakan. Izin penggunaan ruangan nih. Kemudian, sarpras yang mendukung kegiatan kita itu apa-apa saja. Ini kan semua masuk dalam perencanaan ini. Iya. Sarpras yang mendukung kegiatan kita. Nah, kalau itu sudah, ruangan kelasnya sudah, sarprasnya sudah,
maka yang berikutnya kita menyiapkan materi. Berarti di pelaksanaan sudah? Tidak, belum pelaksanaan. Belum pelaksanaan, karena kita berbagi praktik baik. Itu kan kita tidak omong begini saja, kan materinya harus disiapkan. Walaupun realnya dalam kegiatan ini bukan menyiapkan materi benaran, nyatanya aksi nyata kita nanti itu kalau mau berbagi praktik yang sesungguhnya kan seperti itu, kita menyiapkan materi maksudnya. Jadi tugas ini kan yang menyiapkan materi siapa? Sudah. Kalau materinya sudah disiapkan, maka kita bentuk sudah siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang menjadi pembicaranya, pemateri itu tadi kah? Iya. Pematerinya, moderatornya, mungkin itu dua sajalah, ya, moderator dan pematerinya. Kemudian kalau itu sudah kita siapkan itu, kita siap administrasi mendukung kegiatan kita itu daftar hadir peserta kegiatan. Itu. Nah, kalau kita sudah semuanya sudah siapkan semua rancangan itu, maka kita tinggal eksekusi tanggal yang telah kita tentukan. Dan kalau di sekolah kita undangannya secara lisan saja melalui kepala sekolah yang menyampaikan kepada guru-guru. Itu gambarannya. Nah, sekarang gambaran dari materi, maka mulailah sebagai seorang pemateri menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi PowerPoint dalam membuat video. Walaupun kita materinya kurang, saat ini kita sedikit memahami tentang itu, tetapi dari apa yang kita buat itu membawa dampak media yang menyenangkan bagi siswa, ada kolaborasi dengan guru-guru, ada implementasi bagi guru dalam menerapkannya dalam membuat sebuah video, kemudian bagaimana refleksi dari kegiatan itu, umpan balik dari rekan guru, kemudian berpihak pada muridnya ketika kita jadilah sebuah video pembelajaran dari apa yang telah kita rancang itu. Gitu. Saya mohon suara dari teman-teman. Itu kan pikiran saya. Iya, kami sedang mendengarkan, Pak Tian. Ya, Kak, berbagi pikiran dulu. Begini, Pak Tian, saya di sini kan, kenapa saya tidak terlalu banyak berbicara di sini? Saya kan di sini guru bimbingan konseling. Untuk intensitas saya masuk ke kelas itu tidak seperti guru mahpel yang lain. Bahkan jujur saja, ini saya berbagi pengalaman. Dari tahun 2016 saya masuk di Santo Claus sampai sekarang tahun 2024 bulan Juli sekarang, saya tidak diberikan jam khusus untuk bimbingan konseling. Saya pernah diberi jam, tapi untuk mengajar mata pelajaran yang lain, itu pun hanya 1 tahun, 2 semester saja, yaitu mata pelajaran PPKN. Sedangkan untuk bimbingan konselingnya, saya hanya standby di ruangan saja. Standby sambil itu tadi, saya hanya membuat memetakan siswa itu, ada pembagian angket di awal tahun pelajaran, untuk menjawab kebutuhan siswa berdasarkan kemampuan, bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran. Dari situ kami sama-sama menemukan jalan keluarnya, merumuskan. Jangan takut, jangan kuat ini kan. Terus untuk berbagi praktik baik itu tadi, Pak Tian, yang saya lakukan selama ini hanya memberikan layanan klasikal saja kepada anak-anak. Layanan klasikal itu bersifat sosialisasi tentang anti perundungan, bahaya merokok di usia remaja, banyaklah yang saya lakukan, ada dokumentasinya juga. Terus terkait untuk ini, pemberian layanan konseling individual, untuk konseling pribadi itu, konseling kelompok, saya lakukan di ruangan BK saja. Saya tidak pernah lakukan di ruangan kelas, karena itu tadi saya tidak dikasih jam secara khusus.
tidak ada jam lah, tidak begini Kak, misalkan dikasih 30 menit saja dalam seminggu berapa kali pertemuan dengan kelas 7, kelas 8, kelas 9, tidak. Kan sekarang kan semua bisa menjadi guru BK. Kalau mekanismenya begini, Patian dan Kakak Ibu Tuti, misalnya ada siswa yang bermasalah kami punya, alurnya ke balik kelas dulu. Kalau misalkan dari misalnya pada masalahnya terjadi pada saat jam pelajaran, misalnya jam pelajaran matematika. Kalau misalkan guru mateknya tidak dapat menyelesaikan, ke balik kelas. Kalau misalkan balik kelas juga tidak dapat menyelesaikan, ke guru BK. Kalau misalkan saya juga buntu, tidak menemukan jalan keluar, ada namanya alih tangan kasus. Saya serahkan kepada kesiswaan. Kalau kesiswaan juga tidak dapat menyelesaikan itu, alih tangan kasus lagi, ke pimpinan tertinggi sudah, ke kepala sekolah. Nah, di situ sudah kami libatkan orang luar sudah, libatkan semua elemen sudah. Kami hadirkan pembina asramanya, karena di sini kan orang tuanya pembina asramanya, balik kelasnya, guru mahpernya, guru BK, hadirkan semua untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Itu jadi untuk yang seperti kakak punya yang intensitas di kelas berbagi praktik baik itu, saya minim untuk itu Kakak Tian dengan Kak Tuti. Makanya saya lebih banyak mendengarkan. Iya, tidak apa-apa. Tapi membantu untuk ke bagian ketik-ketik bisa toh? Bisa. Ibu siapa ini? Ini sudah gambarannya kita ke PowerPoint toh? Iya, oke. Jadi di sini gambarannya bahwa kita nanti dalam penerapan materi kita berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru di sekolah, jujur saja masih banyak rekan-rekan guru yang belum bisa menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi di sini kita memberi materi untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Selain memberi materi bagaimana kita menggunakan hal yang paling mudah saja dulu. Jangan yang terlalu kita pikirkan yang terlalu susah untuk mereka, tetapi memulai agar dia bisa menggunakan aplikasi PowerPoint. Kemudian bagaimana dari apa yang dia ketik dalam PowerPoint ini dibuatkan dalam sebuah video masih dalam satu aplikasi, begitu maksud. Itu maksudnya, bisa dipahami itu Ibu ya? Bisa Pak, bisa. Jadi sekarang berarti kita langsung saja atau bagaimana? Iya, langsung saja. Jadi kita jangan pakai yang mandiri. Jadi kita memilih yang inovatif sudah. Iya. Karena yang lebih kepada membawa dampak perubahan. Iya. Inovasi baru itu Kak. Bagaimana nanti membuat video pembelajaran dari PowerPoint begitu. Iya. Itu yang kita buat. Asa Kakak Ibu Tuti sepakat? Ya? Kakak Ibu Tuti sepakat? Itu menurut saya tadi, jangan sampai apa yang saya jelaskan itu di luar rel yang dijelaskan Pak Fasil. Itu pemahaman saya mengenai tugas yang kita kerjakan. Itu pemahaman saya, belum tentu pemahaman dari Bapak Ibu Sate, apa yang dijelaskan oleh Pak Fasil tadi. Begitu. Jangan sampai kita lain yang disuruh, lain yang kita buat maksudnya. Saya rasa sudah pas, Pak Tian. Sudah sesuai itu. Kan pada akhirnya kita hanya memilih satu kegiatan, toh? Iya, kita sepakat satu kegiatan. Satu kegiatan. Gitu. Maka kita tadi pilih menjadi coach bagi guru lain. Guru lain. Nilai inovatif. Dengan materinya tadi itu berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik. Iya.
Selanjutnya bagaimana sudah ini? Mungkin di sini juga kita tentukan memang siapa yang kerjakan ini nanti. Pak Tian bersedia toh? Saya ke Jujur saya kalau PowerPoint saya tidak terlalu saya Canva bisa tapi sedikit-sedikit tidak Saya terlalu kalau bisa juga. saya kalau PowerPoint bisa, tapi kalau Canva Patian terus terang saya tidak bisa memang. Kalau PowerPoint bisa toh? Iya, bisa. Nanti kan ini materi untuk setiap teman ini nanti kami kirim saja ke siapa yang kerja itu. Kita kirim. Ibu siapa tadi kan bisa toh? Ini Ibu Margareta ini. Ibu Sarni bisa. Sarni. Coba Kakak Tuti sejekai. Saya ajarkan cara kerjanya ya. Saya gini saja, biar saya kerja, tapi saya kerja di kanvas. Iya, Saya tidak tidak apa-apa, terlalu ini. ikut itu saja. Kak Tuti itu saja yang kerja kae. Boleh di Canva. Apa di hasil akhirnya nanti apa namanya? Begini saja nanti itu. Saya takutnya begini Kak. Kalau di Canva nanti kan memang banyak pilihan Canva untuk ke desain-desain yang cantik. Desainnya, oke. Nanti takutnya saya pada saat kalau memang nanti bisa sekalian menghasilkan video di situ. Di Canva. Iya, di Canva. Maksudnya kan begini, kita kan memang sih bisa masukkan video di Canva bisa. Maksudnya begini Ibu, bukan sekedar memasukkan video, maksudnya begini. Semua tulisan kita itu disuarakan oleh suara ibu yang membuat maksudnya. Oke. Kalau hanya untuk menghasilkan. Berarti nanti untuk setiap materinya kita buat rekaman. Iya, begini Kak, contohnya Kakak Ibu, Kakak Tuti. Contohnya, saya tangkap yang dimaksudkan oleh Patian sudah. Misalnya contohnya tadi, kita mulai dari apa tadi misalnya mulai dari semboyan atau motoknya kita tadi bergerak, menggerakkan. Nah, Kakak Tuti baca dari slide satunya di Canva, moto dari kelompok kami, bergerak, tergerak, menggerakkan. Lanjut slide kedua, 5 nilai guru penggerak. Apa isinya? Yang pertama apa? Lanjut lagi slide ketiga. Begitu Kakak Tuti. Iya, kita yang baca nanti tuh. Nah, kita yang baca begitu maksudnya Patian tadi Kak. Iya. Kan kita menghasilkan karya, poster, PowerPoint, apa yang lainnya tadi, yang terakhir video atau apa tadi. Maksudnya kita kan buat yang terbaik maksudnya. Itu tadi makanya saya kasih ke Patian tadi itu. Patian yang buat. Patian sudah, saya lihat Patian ini sudah apa? Sudah lincah. Sudah mahir. Belum, saya ada yang. Ya Bapak Ibu, saya masih memantau Bapak Ibu. Silakan lanjutkan diskusi selanjutnya. Ya Pak. Siap. Begini supaya tidak berjalan begitu sejak waktu kita langsung mulai mengerjakan sejak di sini ya. Oke. Ya Kakak Tian ya. Langsung. Bagi. Kita langsung kerja di sini. Iya. Oke. Sambil kita sebagai pemateri juga harus paham. Kita mulai. Ini dari Patian tadi Kak? Iya. Ini sudah tadi kita mulai mengerjakan toh Bapak Ibu yang apa namanya? Di kajian depannya tadi itu slide satunya itu nilai-nilai dan peran penggerak. Tugas apa ini sudah ini? Tugas Rukol. Tugas Rukol ya. Rukol ruang kolaborasi. Rukol modul 1.2. Modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak.
Nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. setelah itu apa lagi? Slide 2 tadi nama-nama anggota kelompok. Ya. Nama-nama anggota kelompok. Oke. Siap kirim di WA itu apa namanya? Masing-masing tulisan-tulisan yang apa Ibu? Yang Ya, kita pilih masing-masing dari kita itu Kak, supaya saya copy ke dalam ini. Iya. Ya, Dalam PowerPoint ini. Beserta foto terbaik dari Bapak Ibu, Dora. Jangan yang jelek, Bapak Ibu ya. Ya. Hah? Itu saja. Hah? Foto kalau ada yang sudah ada foto ya apa namanya kirim juga fotonya, terus tinggal masukkan saja. Oke. Kita berempat toh? Iya. Margareta Sarnias, mana orangnya? Margareta Sarnias. Margareta Sarnias. Iya. Reta, THA. Perhatian. Sabar. Kirim foto ya. Ya, supaya nanti tinggal saya apa toh masukkan. Berikutnya
Francisca Murni Astuti. Sudah berubah namanya gue waktu kuliah lain. Francisca Murni Astuti. Oke. Yang paknya siapa ya? Bonifacius Langgur kah atau? Bonifacius Langgur. Langgur. Bonifacius Langgur. Sudah, kemudian sudah pada nama. Apalagi setelah nama-nama kelompok? Nama anggota kelompok. Apa tadi kakak ibu? Kakak Tuti? Di Kakatian tadi itu. Tunggu. Habis itu masuk di nilai sudah ya? Nilai guru penggerak. Tidak. Nilai guru penggerak. Yang bergerak tadi itu sudah? Belum. Moto itu tadi kah? Ya, moto itu dulu. Semboyan. Tergerak, menggerakkan. Bergerak, tergerak. Kabar masih diedit nama supaya sebentar baru edit nama. Apalagi tadi? Semboyan itu tadi. Sudah semboyan, latihan? Semboyan kah itu? Semboyan kah itu di dalam modul? Semboyan guru penggerak. Semboyan. Atau moto kelompok kami? Jangan ada dalam modul itu. Mana tadi? Itu ada di modul. Bukan asal disebutkan, maksudnya di situ dia katakan semboyan atau apa ya? Saya lupa ingat. Saya sudah kirim foto, Patian. Oke, nanti sebentar tinggal edit foto. Sekarang kita masuk ke semboyan guru penggerak ke situ kah? Iya. Semboyan dia di situ kah? Semboyan guru penggerak. Oke. Apa? Tergerak pertama kah? Iya, bergerak. Kedua tergerak. Oke. Kedua? Tergerak. Iya, tergerak. Tidak. Tergerak pertama, Patian. Hah? Tergerak dulu. Bergerak kedua. Iya. Menggerakkan ketiga. Tergerak manusia, bergerak. Di sini di modul ini saya lihat di modul ini. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya. Gerakan. Kalau di modul ini kan tergerak manusia, bergerak manusia merdeka, menggerakkan, menuntun kekuatan kodrat manusia. Di modulnya. Lalu itu sudah semboyan. Dia lari. Berikutnya sudah tergerak. Sekarang nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak. Double gig.
penggerak. Penulisan penggerak, Pak. Nilai-nilai. 1. Berpusat pada murid. 1. Mandiri. Oh, bukan berpusat pada murid. Mana-mana saja. Kita tidak bisa jelaskan, kan langsung begitu saja. Misalnya mandiri, kita tidak bisa jelaskan mandiri itu apa, tidak. Gitu sih. Ya. Kita ini lagi kan, misalnya dari setiap nilai ini perlu dijelaskan atau langsung muat saja nilainya itu. Jadi begini kan saja. Terus berpihak pada murid. Kedua, berpihak pada murid. Ketiga, kolaboratif. Kemudian keempat, inovatif. Kelimanya reflektif. Ini nilai-nilainya. Iya. 5 nilai. Iya, nilai-nilai guru penggerak. Kemudian yang berikut peran. 1 tadi lupa di atas, tujuan guru penggerak di mana? Oh iya, tujuan. Sebelum itu tadi. Di sini dia ya. Iya. Silakan baca. Tujuannya. Tujuannya mendorong perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik atau mendorong perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik atau ada di modul dia punya. Ada di modul spesifik. Itu sudah akibat tidak betul. Sekarang kita lanjut di mana tadi ya? Ya. Lanjut di sudah semboyannya. Di peran, setelah nilai tadi peran.
Peran. Ya, peran. Nilai sudah tadi Kak, belum? Sudah tadi nilainya. Nilai. Sekarang peran guru. Mana nilainya? Belum ada di sini. Tujuan, semboyan, nilai belum ada. Coba slide yang di bawah. Hah? Sudah Ada nilai tadi yang mandiri tadi tuh. Mandiri Sudah kolaboratif sampai. sio, Bo. Mungkin terhapus lagi. Ya, biar ulang saja. Apa? Mandiri. Mandiri. Terus Kolaboratif. kolaboratif. Inovatif. Inovatif. Reflektif. Reflektif. Hapus inovatif. Ya. Berpihak pada murid. Perhatian. Yo Ibu. Masa inovatifnya pakai Innova-nya ini pakai Veronica. Oke, itu yang benar. Nah, sudah, ini semboyan. Apa? Nilai. Nilai guru penggerak. Tidak ada mandiri, ada inovatif, ada reflektif, sudah berpihak pada murid. Setelah ini peran. Iya. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. menjadi coach bagi guru lain. Tiga, yang ketiga, mendorong kolaborasi. Empat, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid. Kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Oke. Komunitas praktisi. Apalagi setelah ini ya? Setelah itu ini mungkin kita masuk ke pengalaman kita dalam menerapkan itu ya. Ya, karena ini kan apa namanya?
mendukung materi nilai dan peran ini kah? Ini kan materinya toh. Iya. Sekarang masuk kepada bagian tugas yang hendak kita selesaikan berdasarkan perintah di LMS atau dari Pak Fasil tadi. Kita baca dulu. Jadi Bapak Ibu berdiskusi satu kegiatan apa yang mengelaborasikan kegiatan nilai dalam mengikuti kelompok. Masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya, poster, peta pikiran, PowerPoint, video tentang rancangan suatu kegiatan supaya mengkolaborasi kegiatan nilai. Sudah. Sekarang slide selanjutnya apa yang kita masuk ke materi sudah pembahasan materi sudah. Apa namanya di sini apa Kita masukkan kita punya itu dulu penerapan nilai yang kita pilih tadi itu masing-masing dari masing-masing kita Kak. Saya punya maksud begini Kak, atau begini saja kita langsung voting saja, tidak baru perlu nanti setelah itu kita samakan persepsi sudah. Nilai apa yang mau kita tuangkan dalam diskusi kelompok dan presentasi nanti langsung saja supaya tidak begini kakak lama lagi toh. Langsung tuangkan ini sudah samakan persepsi sudah nilai apa maksudnya dari kita ini Kak, kita voting sudah nilai apa yang mau kita tuangkan. Samakan sudah. Nilai sudah tadi kita sudah memilih yang inovatif. Bagi guru lain tadi. Kita punya nilai tadi kita pilih inovatif. Kegiatannya peran kita itu dari inovatif ini adalah coach. Baik, Bapak Ibu, waktu diskusi lagi 1 menit lagi. Supaya segera kembali ke main room, Bapak Ibu. Iya, berbagi petik baik dengan materi itu tadi. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita kembali ke main room karena waktu diskusi sudah 90 menit, ya. Lumayan seru Bapak Ibu berdiskusi. Kita langsung ke main room semua ya, ditunggu 1 menit ya. Untuk kelompok kita nanti kita Google Meet lagi setelah ini ya. Iya. Lanjut di apa nanti via grup setelah diskusinya. Nanti saya yang kirim apanya untuk link game Meet kita berempat. Oke. Ditunggu di main room Bapak Ibu. Baik Bapak, baik.